Saat ini pendengar kami sudah terhubung dengan Bupati ND Jafar Ahmad. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, Pak Bupati, ini kan 2 hari lalu Bapak sudah mengeluarkan SK Bupati untuk membatasi transportasi darat, laut, dan udara. Apa alasan pemerintah Kabupaten ND membatasi tersebut, sedangkan dalam Permen nomor 20 tahun 2020 daerah kita tidak termasuk dalam pelarangan tersebut, begitu Pak Bupati? Baik, terima kasih banyak Mbak Desi. Jadi alasan paling mendasar itu pelaku perjalanan di ND ini sudah di atas 2.800 yang masuk ND ini. Jadi pertama itu. Kedua, tindakan pencegahan itu lebih kita kedepankan daripada penanganannya, sehingga kita sudah berlangkah-langkah yang cepat untuk melindungi masyarakat kabupaten ini. Kira-kira gitu alasannya. Jadi kalau misalnya di luar ada para pihak yang kemudian mengkhawatirkan ketika ND melakukan pembatasan ini karena sudah ada yang terindikasi positif, bisa tidak dibenarkan begitu Pak Bupati ya? Maksudnya bagaimana indikasi positif? Ada mungkin menimbulkan kekhawatiran. Kita bisa tegaskan pagi ini bahwa alasannya memang karena pelaku perjalanan meningkat dan pencegahan saja, tidak ada indikasi positif dan lain-lain, begitu Pak Bupati? Tidak ada. Tidak indikasi positif. Kemarin 1 orang luka lebih itu sudah ada hasil tes labnya, ternyata dia negatif. Jadi tidak ada. Jadi pembatasan ini jangan disimpulkan hal-hal yang mengkhawatirkan begitu Pak Bupati ya? Betul sekali. Pencegahan saja. Kalau pencegahan untuk daerah kita ini. Awal kami terima bahwa lamanya pembatasan ini sampai dengan 31 Mei, namun kami terima lagi beritanya bahwa hanya 2 minggu. Yang benar pembatasan ini berapa lama Pak Bupati? Tidak, kita ikut aturan Menteri sampai dengan 31 Mei. Tapi dalam perkembangan kita mulai evaluasi lagi. Ini ada kencang lokalnya. Kalau memang kesepakatan dengan Forum Kumpinda, lo enggak kita buka 14 hari, tapi sampai di 31 Mei dulu. Ya, jadi masih sampai 31 Mei, nanti akan dilihat situasi kondisinya gitu ya? Betul. Pak Bupati, jika nanti ada yang tetap memaksa keluar atau masuk ke Kabupaten ND, apakah ada sanksi nanti yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten ND? Pertama kan sanksi ini kan jelas seperti di aturan Permenkub itu. Datang, tidak ada keperluan apa-apa tanyakan, tetap zona merah kita pulangkan. Kalau memang dipaksa betul, kita karantina dulu. Kita cek betul dulu, kalau keadaan besar. Sosialisasi untuk ke masyarakat tingkat paling bawah, ini apakah sudah diterapkan? Karena 2 hari ini kami lihat masih ada yang berusaha coba masuk juga begitu ya Pak Bupati. Ada yang berusaha keluar juga? Ya, sosialisasi telah kita berikan lewat lurah, camat, pengurusnya. Tapi yang paling penting sosialisasi langsung di tempat aja. Toh 1 hari aja kita pagi pulang pergi, mereka sudah tahu. Nanti kan berita sekarang kan lewat via Facebook, segala macam sudah tahu. Pemerintah kabupaten tetangga, Sika dan Nagekeo ataupun kabupaten-kabupaten lain ada yang sudah memberikan tanggapan kepada Bupati ND karena ND ini letaknya di tengah Flores begitu ya. Artinya ketika kita menutup, yang berada di timur tidak bisa ke barat, yang barat tidak bisa ke timur begitu Pak Bupati. Kan kita lihat mereka teman-teman lain nutup juga. ND ini menjaga arus logistik aja. Karena saya tahu pelabuhan kita tidak tutup, penumpangnya saja. Benar juga begitu, kargo silakan masuk. Ekonomi tetap jalan. Kalau teman-teman di Nagekeo, Bajau, penjual sawit masih tetap jalan. Tapi kota kesehatan tetap kita lakukan. Jadi ekonomi tidak akan berhenti. Yang dibatasi adalah arus penumpang saja begitu ya? Penumpang saja. Ada banyak dukungan Pak Bupati yang disampaikan oleh RIND terhadap kebijakan yang Bapak lakukan ini, baik melalui YouTube channel dan juga Facebook tadi. Sepanjang pagi ini kami dengar baca dukungan-dukungannya. Namun kalau kita sudah tegas keluar nih Pak Bupati, ini terakhir ya, kita sudah tegas, sangat tegas untuk keluar. Ke dalamnya ini kita lihat memang masih banyak acuh tak acuh. Ada sanksi kemudian nanti yang akan dibuat, ada aturan lanjutan yang akan dibuat untuk menertibkan. Apa gunanya kita tegas keluar tapi kalau ke dalamnya kita kurang kejam begitu ya Pak Bupati? Ya, jadi Pak Desi, langkah awal kalau saya dalam kota itu masih ada semerawut lah. Nah untuk itu kemarin
kita cuma langkah-langkah bertemu dengan semua RT RW yang ada di kecamatan kota ini. Tapi yang kota dulu sudah kemarin ketemu dengan seluruh camat RT RW ND Selatan, sorenya di Tengah, pagi di Timur, di Utara. Kita kerahkan semua kekuatan dan para RT RW untuk mengawasi masyarakat kita. Toh mereka pemimpin wilayah mereka masing-masing. Bukan partai saja, mereka dipelihara juga. Nah, itu pertama. Kedua, kemarin kami sepakat banyak orang menyarankan teman-teman RW ada instruksi. Pertama, pakai masker kalau kita keluar. Kami batasi jam malam, pergerakan malam. Ada ketegasan, kita lihat 1-2 hari ini, kalau kita dengan dapat kebijakan dengan tentara, tidak bisa kita keluar ke instruksi lagi. Secara bertahap ini medisnya. Iya, jadi ini masyarakat punya peranan paling penting gitu ya. Pemimpin boleh mengeluarkan aturan, himbauan, tetapi kalau masyarakat tidak mendukung itu rasanya berjalan sendiri begitu Pak Bupati ya. Betul. Kekuatan mengatasi corona ini putus mata rantai ada di masyarakat sendiri. Disiplin masyarakat kita harapkan. Gotong royong tidak harapkan. Oke, baik. Pak Bupati kabarnya ini sedang dalam rapat ya. Ya, selamat melanjutkan rapatnya. Terima kasih informasi bersama RRI pagi ini. Baik, terima kasih banyak Mbak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jafar Ahmad, Bupati ND baru saja menyampaikan kepada kita pendengar ya terkait dengan kebijakan untuk pembatasan lokal ya untuk darat, laut dan udara yang diterapkan oleh Kabupaten ND. Ini ditegaskan bahwa sudah berlaku dan untuk sementara masih sampai 31 Mei diberlakukan ini ya. Namun nanti akan dilihat dengan situasi dan kondisi apakah nanti akan dipersingkat lagi masa pemberlakuan SK ini atau akan sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Dan ini memang benar-benar dibatasi untuk darat, laut, dan udara untuk penumpang ya. Namun arus logistik ini tetap diperbolehkan. Nah, kalau misalnya merujuk pada pernyataan Bupati tadi, artinya memang tidak ada pesawat yang keluar dan masuk ke ND, begitupun juga kapal, penumpang dan juga alat angkut transportasi darat, bis dan lain-lain yang akan keluar masuk Kabupaten ND. Dan tadi disampaikan bahwa ada sanksi nanti yang akan diterapkan bagi Anda yang melanggar ya, mencoba untuk melanggar kebijakan Bupati ND ini. Jadi kita diharapkan, dihimbau untuk tetap di rumah saja, mengurungkan niat untuk tidak mudik, tidak pulang kampung, atau mungkin ingin memanfaatkan waktu ke luar Kabupaten ND, ini harap diurungkan dulu karena sudah ada surat keputusan dari Bupati ND untuk membatasi transportasi udara, darat dan juga laut sampai dengan 31 Mei 2020 nanti.